Di tengah konflik yang terus meningkat di berbagai negara di dunia dan ketidakpastian geopolitik global, kini menimbulkan kekhawatiran terjadinya pergesekan antara dua negara superpower militer pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Pasalnya di tengah perang Rusia-Ukraina dan persaingan ketat Amerika Serikat bersama NATO dengan Rusia, dengan menggunakan kekuatan militer hingga ekonomi di tengah ketidakpastian geopolitik global yang kian semakin memanas. Hal ini tentunya membuat berbagai analis militer berspekulasi munculnya alarm potensi Perang Dunia Ketiga. Mengingat Barat dan NATO menjadi negara yang selalu bersaing dengan Rusia dan China untuk melebarkan pengaruh militer atau dominasi mereka di setiap negara konflik ataupun non-konflik di dunia. Hal ini tentunya mengacu pada perang dan konflik di berbagai negara di dunia saat ini. Misalkan seperti perang di wilayah Timur Tengah yang terus berkecamuk dan tak terkendali, ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan dan Taiwan, serta perang Rusia dengan Ukraina yang didukung Amerika Serikat dan beberapa aliansi militer NATO yang kini terus menjadi sorotan dunia internasional. Namun yang juga diklaim oleh beberapa analis militer dapat memicu perang besar antara Amerika Serikat dan NATO dengan Rusia bersama negara sekutunya, yaitu adalah perang Rusia-Ukraina, di mana pasca Rusia memperingatkan Ukraina akan penggunaan senjata rudal balistik jarak jauh Amerika Serikat dan negara aliansi NATO. Rusia kemudian menunjukkan posisinya sebagai negara superpower dunia dengan meluncurkan rudal balistik hipersonik IRBM Oresnik ke wilayah Ukraina sebagai peringatan keras terhadap Barat. Sementara di sisi lain, berdasarkan kutipan sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 9 Desember 2024, pasca Rusia menargetkan wilayah Ukraina sebagai serangan uji coba pada 21 November lalu, Rusia kemudian telah mengungkap tujuan menguji coba rudal hipersonik Oresnik dalam perang melawan Ukraina. Menurut Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, yang diwawancarai Tucker Carlson, ia mengatakan bahwa misi uji tempur senjata Oresnik sebenarnya adalah untuk memberi pelajaran kepada Amerika Serikat. Selain itu, Menlu Lavrov juga mengatakan bahwa Moskow akan menggunakan segala cara yang dimilikinya untuk membela kepentingan nasionalnya dan berharap Washington telah memahaminya setelah uji coba rudal hipersonik Oresnik beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Carlson yang mewawancarai Presiden Rusia Vladimir Putin di awal tahun ini kembali ke Moskow untuk berbicara dengan Lavrov setelah upaya yang gagal untuk duduk bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Menlu Rusia, pada 6 Desember kemarin, Moskow tidak ingin memperburuk situasi di wilayah perang Rusia-Ukraina. Tetapi karena adanya pasokan rudal balistik jarak jauh ATAM Amerika Serikat dan senjata jarak jauh negara anggota NATO lainnya digunakan untuk melawan daratan Rusia, sehingga Rusia mengirim sinyal. Kami berharap yang terakhir beberapa minggu lalu, sinyal dengan sistem senjata baru yang disebut Oresnik ditanggapi dengan serius, ujar Sergei Lavrov. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Rusia telah menembakkan rudal balistik antar benua jarak menengah IRBM hipersonik ke wilayah Ukraina yang menghantam pabrik rudal di kota Dnipro. Serangan Rusia dilakukan setelah Ukraina resmi menggunakan rudal balistik jarak jauh pasukan Amerika Serikat untuk menargetkan situs militer Rusia yang dimulai pada 19 November 2024 lalu. Sementara dalam video yang beredar di media sosial, detik-detik peluncuran rudal hipersonik Oresnik yang menargetkan kota Dnipro, Ukraina, menunjukkan kilatan cahaya dari langit yang menghantam jauh di bawah tanah diikuti oleh ledakan. Namun setengah jam sebelum rudal Oresnik ditembakkan, Rusia telah mengirim pesan ke Amerika Serikat menggunakan jalur dekonfliksi nuklir, sehingga mereka tidak salah mengira itu sebagai sesuatu yang lebih besar dan sangat berbahaya, sebagaimana yang telah disampaikan Menlu Rusia. Selain itu, dalam sebuah wawancara bersama Sergei Lavrov, Carlson mencatat bahwa rudal Oresnik yang sangat ditakuti tersebut
ditunjukkan untuk Amerika Serikat dan sekutu NATO yang juga menyediakan senjata jarak jauh kepada rezim Kiev. Mereka harus memahami bahwa kami akan siap menggunakan cara apapun untuk tidak membiarkan mereka berhasil dalam apa yang mereka sebut kekalahan strategis Rusia, ujar Lavrov kepada Carlson. Sementara itu, ketika Menlu Rusia ditanya apakah Amerika Serikat dan Rusia sedang berperang, Lavrov mengatakan bahwa saat ini itu adalah perang hibrida yang tidak dideklarasikan, dan Moskow memberitahu Washington bahwa perang itu tidak boleh meningkat karena perang yang sebenarnya dengan Amerika Serikat akan bersifat nuklir, ujar diplomat veteran Rusia tersebut. Selain itu, Sergei Lavrov juga menegaskan bahwa Rusia tentu ingin menghindari kesalahpahaman, dan karena beberapa orang di Washington dan beberapa orang di London, di Brussels, tampaknya tidak terlalu mampu untuk memahami, kami akan mengirim pesan tambahan jika mereka tidak menarik kesimpulan yang diperlukan, sebagaimana pernyataan Sergei Lavrov. Sementara di sisi lain, berdasarkan media informasi yang kami kutip pada 9 Desember 2024, di tengah meningkatnya ketegangan Rusia dengan Amerika Serikat dan negara-negara aliansi militer NATO, selain mengirim serangan rudal hipersonik Oresnik ke wilayah kota Dnipro, Ukraina, kini Rusia juga dikabarkan bakal melakukan uji coba peluncuran senjata nuklir. Rencana Rusia untuk melakukan uji coba senjata nuklir ini adalah merupakan yang terbaru sejak beberapa dekade. Adapun agenda militer Rusia untuk meluncurkan senjata nuklirnya tersebut disinyalir sebagai tanggapan atas tindakan eskalasi Amerika Serikat dan beberapa negara sekutu NATO, di mana hal itu juga diungkap oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Rybakov. Tanpa tergesa-gesa, saya hanya akan mengatakan bahwa situasinya cukup rumit. Hal ini terus-menerus dipertimbangkan dalam semua komponen dan aspek, ujar Menteri Luar Negeri Rusia. Sementara itu, seperti yang kita ketahui, meskipun menjadi negara nuklir terbesar di dunia saat ini, Rusia tidak pernah melakukan uji coba nuklir di bawah moratorium sukarela di abad ke-20 ini, di mana hal itu terakhir dilakukan hanya pada tahun 1990-an sebelum runtuhnya Uni Soviet. Namun Amerika Serikat sebagai pesaing utama Rusia dalam bidang nuklir juga telah melakukan uji coba terakhir pada tahun 1992 dan sejak itu mengadakan simulasi komputer dan uji coba subkritis. Adapun uji coba terakhir peluncuran senjata nuklir tersebut terjadi pada bulan Mei, di mana Moskow mengatakan bahwa pihaknya mencermati dengan seksama apa yang terjadi di lokasi uji coba nuklir Amerika Serikat. Namun di tengah konflik Rusia-Ukraina yang semakin meningkat dengan adanya dukungan penuh Amerika Serikat, Presiden Rusia Vladimir Putin selain merevisi doktrin nuklirnya, ia juga mengatakan bahwa Moskow harus siap untuk melanjutkan uji coba nuklir jika Amerika Serikat melakukan uji coba senjata nuklirnya di tengah meningkatnya eskalasi antara kedua negara superpower tersebut. Kami tahu pasti bahwa beberapa orang di Washington sedang mempertimbangkan untuk menjalankan uji coba senjata nuklir mereka di dunia nyata, sementara Amerika Serikat sedang mengembangkan jenis senjata nuklir baru. Kami bukan yang pertama melakukan ini, tentu saja, tetapi jika Amerika Serikat melakukan uji coba seperti itu, maka kami juga akan melakukannya, ujar Vladimir Putin. Sementara itu, komentar Rybakov muncul setelah Amerika Serikat mengizinkan Ukraina melakukan serangan rudal balistik jarak jauh ke Rusia menggunakan senjata buatan Amerika Serikat, di mana sebelumnya Moskow telah memperingatkan bahwa hal ini akan menyebabkan eskalasi konflik yang lebih besar. Hal itu terlihat setelah Kiev melancarkan beberapa serangan. Kemudian Rusia membalas dengan menyerang fasilitas pertahanan Ukraina dengan rudal hipersonik antarbenua jarak menengah Oresnik yang baru. Sebelum ini, Moskow juga mengubah strategi nuklirnya untuk menetapkan bahwa agresi terhadap Rusia oleh negara non-nuklir manapun, tetapi dengan partisipasi atau dukungan negara nuklir,
akan diperlukan sebagai serangan gabungan yang melewati ambang batas nuklir. Sementara di sisi lain, menurut sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 9 Desember 2024, yang juga membuat negara-negara barat semakin panik untuk terus memberikan dukungan militer terhadap Ukraina, yaitu karena Vladimir Putin selalu bersikap agresif dan membuktikan dengan tindakan di setiap pernyataannya. Tidak hanya itu, kemampuan Rusia mengembangkan rudal pertahanan IRBM yang baru-baru ini menghantam situs militer Ukraina menjadi daya getar tersendiri. Sebab Rusia selangkah lebih maju di bidang rudal konvensional dari rudal-rudal pasukan barat untuk Ukraina.